Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan jawab pertanyaan kembali, no cut no edit. Di pertanyaan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Nazamul Munir. Pertanyaannya seperti ini. Sebenarnya sudah saya jawab ya, tapi saya jawab singkat. Dan sepertinya bisa saya tarik kembali menjadi percakapan yang luas karena ini bagus pertanyaannya untuk teman-teman. Saya akan bacakan pertanyaannya ya. Resin kalau dapat benturan keras pecah enggak bang? Saya pengen beli ketapel pakai resin tapi takutnya kena benturan pecah gitu. Oke, resin kalau kena benturan pecah, saya jawab di sini pecah. Kenapa saya jawab paling aman pecah? Karena kemungkinan pecah itu besar teman-teman. Tergantung strukturnya juga, kayak bentuk-bentuknya juga. Seperti gelas sih teman-teman. Gelas itu juga kalau pas jatuh di bagian bawah itu dia tidak pecah, tapi kalau dia jatuh pas di bibir gelas itu pasti pecah teman-teman. Sama juga halnya resin, karena tipikal keramik, terus kaca, resin, akrilik itu tipe-tipe yang hampir sama tetapi beda. Resin kalau bisa dibilang kaca itu paling rendah untuk sifat kelenturannya, terus setelah itu resin masuk setelah kaca teman-teman, baru akrilik, habis akrilik baru nanti ada plastik gitu. Nah, jadi untuk resin ini itu kekuatannya masih di bawah akrilik dan juga di atas kaca teman-teman. Kalau akrilik itu biasanya seperti ini sih teman-teman, seperti ini yang biasanya akrilik masih dalam kemasan. Kalau sudah tidak di dalam kemasan itu biasanya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sudah dilepas ya untuk plastik-plastiknya. Ini akrilik lembaran yang kita bicarakan di sini. Akrilik lembaran ini jauh lebih kuat dibandingkan, atau tahan lenturnya, kelenturannya lebih kuat atau lebih besar dibandingkan akrilik. Kalau ini plastik teman-teman, dia lebih lentur lagi kayak gini. Nah, sebenarnya dari resin sendiri itu ada banyak jenisnya juga teman-teman. Resin yang bisa lentur juga ada, seperti Likal 6079 seperti yang kami bahas di video kami sebelumnya tentang review resin atau resin yang bisa lentur, bisa dibelok-belokkan dan juga bisa tahan untuk meresin daun. Itu resin-resin Likal 6079 itu bisa teman-teman. Itu adalah antitesis dari resin yang biasanya pada umumnya itu resin mudah pecah. Nah, biasanya resin yang mudah pecah itu resin-resin polyester. Resin polyester kan resin tipe keras teman-teman. Dia biasanya untuk nambal plafon dan lain-lain, untuk kerajinan, untuk patung dan lain seperti itu. Untuk bisa untuk coating juga, untuk melapis lantai biar nggak bocor itu juga bisa, dan macam-macam. Nah, sedangkan kalau ada resin juga, resin akrilik itu lebih tinggi lagi karena dia biasanya untuk art lebih bening, lebih mudah juga digunakan. Terus untuk likal juga ada, likal juga lebih bening lagi. Dan nikkel itu juga masih ada seri-serinya lagi, akrilik juga masih ada seri-serinya lagi, polyester juga masih ada seri-seri dan mereknya lagi. Itu banyak teman-teman. Teman-teman bisa nanti ya kapan-kapan kita akan membreakdown beberapa itu lebih detail lagi. Kami cuman bikin video 3 detail atau 3 pemecahan utama besar, belum ke lebih kecil-kecil lagi. Nanti akan kita bikin pohon ke ranting-ranting yang lebih kecil lagi tentang resin tersebut. Karena saya juga masih mencari-cari apakah ini masih masuk seri mana begitu. Jadi saya masih memetakan dulu gitu teman-teman, karena masih belum bisa saya share karena saya pribadi masih melakukan penggalian lebih lanjut dari hasil-hasil yang ada di lapangan. Ini masuk ke resin apa. Nah, kayak gitu. Sekalian, resin itu bisa kita dapati atau kita kenali resin jenis apa itu dengan cara dia menggunakan katalis atau hardener dan perbandingannya berapa. Nah gitu. Kalau tipe-tipe resin polyester itu biasanya 100 mili banding 1 sampai 3 mili katalis. Kalau akrilik itu 1 banding 2. Nanti kalau likal juga 1 banding 2 kayak gitu. Tapi tipe-tipenya beda nanti. Itu biasanya kita lihat di situ. Terus harganya paling mencolok tuh di harga. Kalau likal itu biasanya ya bisa satuan ke atas, akrilik juga 300 sampai satuan ke atas, terus ya 1 juta ke atas. Terus kalau untuk polyester itu kan resin-resin ya biasanya banyak banget di lingkungan kita di Indonesia terutama, itu sekitar 20.000 sampai 70.000 udah dapat teman-teman, tergantung kebeningannya, kualitasnya itu. Oke,
Jadi pada intinya kalau resin itu kena benturan pecah ya, amannya saya jawab pecah. Tapi tergantung strukturnya juga seperti apa nanti. Tapi kalau untuk ketapel, maksudnya saya pasti bingung pengen beli ketapel, maksudnya gagangan ketapelnya itu dari resin atau apa ya seperti itu. Bagian apa kan kurang tahu, tapi intinya saya jawab bahwa pecah teman-teman, amannya pecah. Nanti kalau saya jawab tidak pecah, nanti yakin dan dipraktekkan ternyata pecah, nanti saya sendiri yang rugi dan saya menzolimi Bapak Nazimul Munir. Jadi saya jawab di sini pecah ya, pecah. Jadi amannya saya jawab pecah. Oke, seperti itu teman-teman. Jawab pertanyaan kali ini, satu pertanyaan sih, jawab pertanyaan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, saya akan coba jawab dari sisi apa yang saya bisa, dari apa yang pernah kami lakukan di Wicapu Kreatif teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Ini masih bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami Wicapu Kreatif mohon maaf jika selama kami bikin video, kami menanggapi pesanan teman-teman kurang berkenan, yang disengaja dan tidak disengaja, kami mohon maaf. Assalamualaikum.